saya Media Trisyana. Teman-teman saya panggil saya Tria. Usia saya 56 tahun. Masih muda. Sudah ya. Saya udah menderita lupus 28 tahun. Jadi sejak usia saya kira-kira 27 tahun ya. Jadi kalau masalah sakit saya udah ahlinya. Udah banyak alami segala macam. Nah, 7 tahun. Jadi saya cerita lupus dulu ya. Saya sakit lupus itu umur 27, kaki saya itu udah sering sakit seperti nenek-nenek lah ya. Bengkak, terus kayak rematik gitu ya, kayak rematik, banyak lah masalahnya. Nah, sejak 7 tahun yang lalu, jadi waktu saya kena lupus pertama itu langsung menyerang ginjal. Lupus itu apa, Bu? Jelasin dulu. Tidak semua orang tahu lupus. Nggak tahu lupus. Jadi lupus itu sistem antibodi yang aktif sekali. Jadi ada salah satu antibodi yang aktif dan menyerang badan kita sendiri. Jadi bisa nyerang apa aja, mau nyerang jantung dia, mau nyerang ginjal, mau nyerang persendian, apa aja, bisa diserang saraf, sistem saraf. Kalau saya dari awal udah nyerang ginjal, jadi ginjal saya bocor. Dari umur 27 tahun tuh ginjal saya udah bocor, tapi fungsinya waktu itu masih bagus, jadi masih biasa. Nah, 7 tahun yang lalu saya udah dinyatakan divonis untuk harus cuci darah karena ginjal saya udah nggak berfungsi. Darah saya pertama masih oke lah, masih ya paling masalah-masalah kecil lah ya, kayak akses yang kayak gitu ya, walaupun sebenarnya nggak kecil sih ya, cuman masih bisa diatasi, masih oke, badan saya masih oke. Nah, pas tahun kelima tuh saya mulai banyak bermasalah. Dari mulai kaki saya tambah parah, itu kayak bisa berdenyut, jadi berdenyut sakit gitu sepanjang malam yang nggak diapain, ditekuk salah, dilurusin salah, jalan apalagi gitu, pokoknya udah nggak jelas lah. Terus rambut saya rontok berat, dan memang itu kebanyakan orang cuci darah rontok karena dari obat pengencer darah. Obat pengencer darah itu membuat biasanya rambut rontok kalau yang nggak kuat. Terus udah gitu saya susah tidur. Jadi mau tidur susah, pas tidur cepet bangun. Terus jadi dalam satu malam tuh bisa berkali-kali bangun, mau tidurnya lagi susah, atau kadang-kadang malah nggak tidur sama sekali gitu. Jadi saya cuma kerjanya ngeliatin suami saya aja gitu, tidur enak gitu, saya nggak tidur sama sekali gitu. Sampai udah akhirnya saya berusaha menikmati aja, nggak tidur ya udahlah gitu. Nah, terus begitu perut saya 2 tahun terakhir ini keras. Jadi keras kayak, mungkin sih kalau saya ini karena udah kebanyakan racun ya, karena walaupun cuci darah kan tidak semua racun bisa dibuang ya, namanya buatan Tuhan dan buatan manusia kan beda ya. Jadi yang buatan Tuhan kan bisa dibuang semua racun, sementara kalau mesin cuci darah itu tetap ada yang tidak terbuang. Nah, setahun kelima itu perut saya mulai keras, jadi sering keras gitu. Mau makan tuh yang gimana sih, rasanya orang begah gitu. Mau makan juga, mau dipikirin makan apa juga nggak kepengen gitu, nggak kepengen. Nah, saya pas 7 bulan yang lalu deh, 8 bulan yang lalu saya kena serangan jantung juga karena penggumpalan darah. Jadi itu juga resiko yang harus diiniin oleh orang-orang yang penderita orang yang cuci darah. Orang cuci darah tuh punya risiko pengentalan darah, karena darah ketika keluar dari badan terus masuk lagi, nah itu ada risiko pengentalan darah. Makanya selalu dikasih obat pengencer darah. Jadi bukan karena kolesterol, tapi karena pengencer darah. Dan ketika saya mau di ring udah nggak bisa, kan dokternya takut, jadi hanya dibalon untuk menjaga supaya terbuka aja, karena kalau di ring dia bilang dia takut pecah pembuluh darahnya karena udah hampir nutup gitu ya. Itu nah setelah saya
kena serangan jantung itu kalau cuci darah jam ketiga tuh kan cuci darah 5 jam. Jam ketiga tuh jantung saya kayak gitu, nah kayak apa ya, susah ya ngomongnya kalau yang nggak pernah ngalamin. Pokoknya jantung saya tuh nggak nyaman lah, terus nggak enak. Biasanya pulangnya jadi kayak vertigo gitu loh, kayak kurang oksigen. Padahal saya selama cuci darah selalu pakai oksigen. Nah terus kulit saya kering banget, itu jelas lah ya, karena cairan kan selalu ditarik dari badan. Kadang-kadang lebih banyak, maksudnya kelebihan ditarik atau gimana lah Pak. Banyak lah yang namanya cuci darah itu kan bukan kita, badan kita tidak diciptakan untuk cuci darah gitu kan sebenarnya. Nah masalah itu rambut saya itu rontoknya, kalau udah rontok tuh setempat tidur saya isinya rambut saya semua. Udah saya udah pikir saya bakal botak nih, sampai mau dibotakin jadi biar rambut saya lebih sehat. Jadi saya pernah mau dibotakin tapi nggak jadi. Nggak jadi. Oh iya, kulit saya berubah warna ya, mungkin karena obat. Terus saya HB-nya rendah terus, jadi HB rendah mungkin menyebabkan kulit saya juga jadi kayak biru-biruan gitu ya, kayak kuning, antara kuning dan kebiru-biruan gitulah warnanya. Nah lagi aja nih. Oh iya, sorry saya lupa. Jadi teman saya soalnya apa gitu. Jadi ya sebagai penderita apa ginjal cuci darah, pasti kencing saya nggak normal kan. Kencing saya nggak normal. Jadi kalau tahun pertama sampai tahun kelima masih lumayan cukup banyak lah, masih untuk orang yang apa cuci darah. Nah tahun kelima itu udah sedikit banget, berkurang banyak, sampai kadang-kadang cuman ya udah nggak pipis lah gitu, seharian sempat nggak pipis gitu. Nah setelah saya makan SOP, saya mulai minum SOP itu 6 bulanan ya, berarti September itu ya. Mulai bulan September saya mulai minum SOP. Yang pertama kerasa itu rambut saya berhenti rontok. Seneng banget saya, bener-bener seneng, sampai rambut saya bisa sepanjang ini gitu. Kalau dulu tuh kayaknya nggak mungkin saya bisa, pasti pendek, dipotong pendek terus. Nah yang awal sekali rambut, terus kulit saya sampai suami saya notice banget, karena saya suka dikasih, dulu sering sakit-sakit sini, suka dikasih minyak kutus-kutus. Jadi dia kan bener banget tuh kulit saya seperti apa, seperti kadang-kadang kalau udah kering banget tuh kayak ketombe, jadi kayak kering terus rontok gitu, rontok kayak ketombe gitu. Nah setelah pakai itu tuh kulit saya moist gitu. Jadi kalau megang tuh terasa lain lah, lain orang yang pernah megang tuh tahu lah gitu, baik. Dan itu yang pertama banget saya rasakan. Terus kencing saya membanyak. Kencing saya kalau pagi itu bisa banyak itu kencing. Jadi saya senang banget itu, karena itu yang saya takutin dari awal cuci darah. Yang saya takutin saya nggak bisa kencing gitu ya. Itu yang saya takutin banget. Walaupun kencing saya kan bukan kencing yang buang racun, jadi kencing yang hanya cairan aja gitu. Racun tetap nggak terbuang gitu kalau orang yang sakit ginjal. Terus saya tidur enak banget. Dan saya waktu itu tuh sekitar 2 tahun itu jarang banget deep sleep. Jadi tidur, kadang-kadang tidur tapi semua kedengeran orang. Saya tahu lah gitu situasi, tapi saya tidur gitu, tapi saya nggak deep sleep. Terus saya kadang-kadang mimpi aja, jadi kan nggak deep sleep, nggak, jadi nggak enak gitu tidurnya, nggak kayak orang yang bangun terus seger gitu ya. Itu saya deep sleep, malah tidur melulu pas awal gitu. Tidur melulu sampai suami saya takut, kiranya mau mati kali. Tidur melulu soalnya, yang nggak pernah tidur melulu. Terus biasanya kalau saya tidur pasti suami saya duluan,
ini saya duluan, Lola udah tidur gitu. Terus dia bilang, tadi malam aku tidur duluan. Iya, aku udah lupa pas ngobrol terakhir apa udah tahu udah tidur gitu kan. Itu juga saya seneng banget karena rasanya nggak bisa tidur tuh, bisa cranky seharian, terus otak juga jadi cepat lupa apa aja. Aduh, nggak enak banget lah. Nah, terus oh ya, perut pertama minum saya diare, kayak cairan gitu, apa keluar aja diare. Tapi saya diemin aja, saya makan aja terus makan. Itu 2 hari kayak gitu diare. Nah, hari 3 sembuh, terus malah perut saya enak banget dan saya malah makan terus. Naik berat badan saya sejak makan SOP itu karena dari asalnya nggak bisa makan, Pak. Terus jadi seneng makan, jadi ngerasain enaknya makan tuh bahagia banget gitu. Nah itu saya bisa makan, pokoknya setiap itu laporan sama ini outline saya. Saya bisa makan enak, malam berat badan naik. Nah udah gitu ya, jantung saya nih yang masalah kalau cuci darah ngegetar gitu, itu sekitar 3 kali lah. 3 kali itu saya masih ngegetar, besoknya masih getar terus. Tapi saya terusin aja, saya tetap yakin bahwa bakal, karena ini kan patternnya ini nih apa, sirkulasi, blood circulation, jadi saya yakin banget pasti lagi diobatin. Dan benar, pas yang keempat dengan rasa apa sampai saya gini, pas sudah selesai sudah jadi jantung saya getar kan, oke aja gitu kan. Terus pas pulang juga nggak vertigo gitu, saya nyaman aja. Jantung ya alhamdulillah, pokoknya itu benar-benar saya ngerasa seperti mengzigzag gitu ya. Karena saya ngerasa waktu itu saya kayaknya sudah terima hidup kayak orang tua banget gitu ya. Perasaan nenek saya dulu umur 56 masih bisa jalan-jalan keluar negeri kemana-mana. Saya umur 56 jalan dikit aja udah sakit banget kaki saya gitu kan. Nah jadi saya satu lagi apa ya, ada lagi ya? Sekarang kalau berdiri terus nggak apa-apa? Enggak. Dikit, tapi karena saya dulunya parah gitu ya, jadi ya sedikit mah ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Ada sedikit Pak, masih ada. Dan saya juga nggak mau nggak mau jadi sok tahu jalan. Saya tetap berusaha sedikit-sedikit gitu, karena kan tahu diri. Karena saya tahu kan badan saya banyak masalah, jadi mungkin kan pengobatan penyembuhannya lagi dalam proses gitu loh. Jadi saya juga mau sembarangan gitu. Berapa bulan? 6 bulan. Iya, dari apa tuh, September ya? Awal September. Awal September saya makan, dan itu ceritanya kita lucu ya, karena awalnya saya makan 2, terus Ajeng bilang, saya bilang kayaknya lu sih mestinya 4 deh, kan bermasalahnya banyak banget gitu ya. Iya makan 4 aja. Nah itu yang makan 4, kaki saya langsung sampai segini, mana ya sakitnya kok nggak ada, jadi saya nggak ada. Kayaknya saya bisa jadi penari. Bisa balik lagi nari gitu. Nah udah gitu pas Desember itu ada masalah, nggak ada tuh ya barang. Waduh, itu saya lagi ngerasa lagi enak-enaknya. Barangnya nggak ada. Itu bener-bener sama Adi sebenarnya harus nyampe bulan Januari. Bulan Januari itu nggak mungkin ya, kayaknya jam tanggal 20-an kayaknya Januari. Waduh gimana ya, mudah-mudahan bener-bener kita udah edik banget nih, udah ngerasa enak banget sama ini, udah bener-bener enak. Tahunnya itu pernah susah kita dapat barang. Masalah saya lagi apa ya, apalagi ya udah ya, kalau yang berat-beratnya udah semua. Yang paling saya tuh sering sakit di sini, ini masalah saya di sini. Suka tiba-tiba dia kayak sakit gitu, berdenyut tapi sakit gitu. Nah ini tidak hilang, udah
lupa ya kapan berhentinya, tetap nggak ada aja pokoknya ini. Saya lupa. Terus yang di sini setiap bangun tidur biasanya sakit. Ini udah nggak ada juga. Benar-benar hilang. Dulu tuh kalau capek pasti sini sakit, sini itu udah. Dan itu juga yang kelupaan ya. Maksudnya karena iya ya dulu di sini sakit gitu.